bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, selamat pagi Bapa, bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Akan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku kasihi Tuhan.
kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, ajaiblah Yesus, ajaib namamu, mulialah Yesus, mulia namamu. Ajaiblah Yesus, ajaiblah Yesus, ajaib namamu, mulialah Yesus, mulia namamu. Dan penolongku, Yesus, kekasih jiwaku. Sekali lagi katakan, ajaiblah Yesus, ajaib namamu. Mulialah Yesus, mulia namamu. Hanya Engkau hibur dan penolongku, Yesus, kekasih jiwaku. Hanya Engkau penghibur dan penolongku, Yesus, kekasih jiwaku. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya juru selamat. Oh
ada yang sepertimu. Haleluya. Hanya Engkaulah segalanya. Tenanglah kini di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap jalan yang terjal, tetap ku rasa tangannya. Sekali katakan, tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Waktu ku bimbang, waktu ku takut, kepadamu Tuhan ku percaya.
segala susahku. Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku Kau walau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, ku percaya. Allah di pihakku, 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 ku percaya. Engkaulah satu-satunya yang dapat ku andalkan. Engkaulah satu-satunya yang hidup dalamku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah nafas hidupku. Ku tak dapat hidup tanpamu. Bahkan tak dapat bernafas tanpamu. Engkaulah yang dapat diandalkan.
Engkau tinggal dalamku dan ku di dalammu. Mengenalmu setiap saat, duduk di bawah kakimu, menantikan Engkau berbicara bagi kami. Mengenal pribadimu, pikiranmu, perasaanmu, itulah kerinduan kami. Kami duduk di bawah kakimu, menantikan perkataan-perkataanmu, perkataan-perkataan yang hidup. Seperti usah merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Oh, Kaulah sungai, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Berikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah. Kami yakin kan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah. Kami yakin kan kuasa-Mu, curahkan, ku nantikan Engkau. Nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sangat baik bagi kami semua. Terima kasih dengan berbagai macam cara Engkau berbicara bagi kami. Engkau menyatakan pribadi-Mu bagi kami. Karena Engkau tahu bahwa kami tidak bisa lepas dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melepaskan kami daripada yang jahat. Kami bersyukur. Haleluya. Kami percaya Engkau mau mengajari kami lagi pagi hari ini. Terima kasih. Kami tundukkan pikiran kami, perasaan kami di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom Pak, shalom semuanya. Ya, shalom. Mana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Sudah saudara benar-benar merasakan surga? Amin. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya,
Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Saudara, itulah keadaan Tuhan sebelum terjadi pemberontakan di sorga. Saudara. Damai. Sebelum muncul setitik, apa itu ya? Noda itu, saudara. Maka segala sesuatu adalah damai, tenang. Itu esensinya Allah. Jadi ketika ada pemberontakan itu terjadilah kekacauan. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajar janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, doa itu sangat relevan gitu. Kapan saja. Itulah perkataan Tuhan, saudara. Perkataan itu hidup. Firman-Nya itu, saudara, benar-benar bisa diandalkan. Dan memang kita ditentukan hidup oleh karena perkataannya. Perkataannya tidak pernah gagal. Itulah yang kita nanti-nantikan. Ketika saya menjadi seorang pendoa syafaat, menjadi penjaga menara, hari-hari yang saya lalui adalah menanti-nantikan Tuhan. Yang saya nggak tahu di mana Tuhan itu. Tapi saya tahu Tuhan ada. Berjam-jam gitu ya. Menghabiskan waktu menanti-nantikan Tuhan. Dan itu sudah menjadi satu tugas. Sehingga kami harus mendapatkan tuntunan Tuhan. Yang harus kami simpulkan. Lalu kami sampaikan setiap Sabtu. Bahkan kalau ketika ada doa setiap hari, kami para penjaga menara harus dalam kondisi punya firman. Jadi saudara, karena memang tugas kami dan memang kami kerja di rumah Tuhan, kami diwajibkan harus punya sesuatu yang bisa kami sampaikan di depan. Dengan label pesan Tuhan. Sehingga saudara, kalau kami tidak punya pesan Tuhan, maka kami akan dipanggil dan dianggap punya masalah. Lalu kami bertobat lagi. Lalu besoknya mungkin ada pesan Tuhan yang kami sampaikan. Pada waktu itu saudara, kami boleh tergolong masih muda-muda ya. Saya pada waktu itu full time itu tahun 99, berarti usia saya 24 tahun. Masih ada yang di bawah saya. Kami meninggalkan pekerjaan gitu.
bukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Banyak yang meninggalkan pekerjaan yang terbaik karena dipanggil oleh Tuhan. Dulu panggilan untuk menjadi full timer, saudara, itu bagi kami dulu itu adalah panggilan tertinggi. Jadi kami tidak pernah mau kehilangan kesempatan ketika dipanggil menjadi full time. Dan memang terasa, saudara. Jadi ketika dipanggil oleh pemimpin doa kami waktu itu, lalu dihadapkan ke gembala kami gitu ya. Itu benar-benar disuruh doa awalnya itu nggak bisa nolak gitu. Entah kenapa. Padahal saudara, kalau mau dipikirkan hidup, bagaimana nanti masa depan kami? Nggak mikir masa depan. Karena sebelumnya juga kami memang benar-benar sudah ditawan oleh Tuhan. Dipikat oleh Tuhan. Rela menghabiskan uang hanya untuk ongkos ke gereja, ke sekretariat pada waktu itu. Apalagi setelah kami kumpul satu dengan yang lain dengan berbagai macam karakter. Kelihatan semua belangnya gitu. Ketika berkumpul bersama-sama. Kelihatan karakternya. Tetapi karena memang dipanggil gitu ya. Gak bisa lagi lari kemana-mana. Jadi saudara, kami menghabiskan waktu di dalam doa. Saudara, masa-masa itu saudara, masa-masa penantian, baca firman Tuhan tiap hari, baca buku-buku yang berbau profetik, dan melakukan berbagai macam tindakan profetik. Dan begitu bergaul dengan para penjaga menara di seluruh kota. Bahkan pada waktu saya diberikan kesempatan tahun 2001 ya, ke Yerusalem gitu. Bertemu juga dengan para penjaga menara dari negara-negara lain. Dan bersatu di menara doa yang ada di sana gitu, berdoa. Juga ketemu dengan berbagai macam karakter. Saya ingat pertama ketika satu sesi dengan orang Thailand ya. Situ benar-benar wow. Dari karakter yang keras gitu ya. Ketika waktu saya ingat pisah gitu ya. Dan saya ingat seorang ibu ya yang dari Australia gitu. Saya ingat bagaimana para pendoa-pendoa ini saudara itu tulus sekali saudara. Mereka sudah menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Jadi benar-benar ya ketika apa ya mau berpisah ya, berpelukan gitu ya. Saya merasakan saudara ketulusan hati ya, ketulusan di dalam pelukan itu ya. Saya tahu itu Tuhan saudara. Itu saudara bertemu dari berbagai macam negara itu. Pada waktu itu saudara ada 500-an ya pendoa gitu. Dan didominasi oleh pendoa dari Indonesia, dari negara-negara lain banyak sekali.
konferensi itu selama berapa hari ya. Nah, saudara, berbagai macam jenis suara Tuhan. Berbagai macam pergerakan roh. Bahkan mungkin saking stresnya di menara doa ya. Karena ngapain? Bayangin kerjanya doa terus. Banyak di antara mereka menua di sana, saudara. Apalagi perempuan-perempuan ya. Itu tanpa sadar, itu usianya bertambah terus. Bayangkan di menara doa. Jadi saudara, kalau kami ketemu satu kota dengan kota yang lain, kalau sudah senior itu sudah tahu lah. Gimana bosannya, saudara. Kan doa setiap hari, saudara. Bukan hanya setiap hari, punya giliran jaga. Dan karena memang ada istilahnya persembahan kasih gitu ya. Membuat juga akhirnya masuk peraturan-peraturan juga. Sehingga kadang-kadang itu membuat benar-benar harga diri itu nggak tahu di mana. Padahal orang-orang ini meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Saudara. Ketika tanya gitu ya, di mana dulu kerja, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di mana gitu ya. Dan harus menua di sana. Waktu terus berlalu, nggak terasa, tahun ganti tahun. Sudah berapa usianya? Menua di sana, bayangin. Dan kadang-kadang ketika doa itu, karena nggak tahu lagi mau doain apa, semua sudah didoain. 24 jam, saudara. Itu harus ngisi jurnal. Dapat apa jam ini? Jadi berarti kalau 2 jam per sesi, itu berarti 12 sesi. Dan kalau tidak ada yang datang berdoa, ya kita lah ganti-gantian. Bahkan ketika misalnya diutus ke Singapura gitu ya, berdoa, ya jaga menara juga di sana. Itu kadang-kadang semua sesi diisi oleh seorang. Gimana saudara melawan yang namanya ngantuk di jam-jam krusial gitu ya. Tertidur juga di menara, saudara. Kadang-kadang ketika dalam doa itu, saudara, lagi bersama-sama, saking ngantuknya mungkin, itu bisa itu begitu sudah amin gitu ya, itu orang udah pada keluar, dia tertidur di dalam. Wah, bayangkan betapa malunya keluar dari pintu. Rasanya kalau ada jendela, mau lompat rasanya dari situ. Tapi saudara, tekun terus menantikan sesuatu yang nggak kelihatan. Menantikan sensasi-sensasi pekerjaan roh. Sehingga setiap kali datang hamba Tuhan yang punya pengalaman roh, itu rasanya disegarkan. Jadi saudara, benar-benar kami mendambakan kesegaran setiap hari. Apalagi harus memberikan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan tentulah saudara, ketika dipaksa untuk menyampaikan pesan Tuhan, tentulah itu saudara, pastilah lahir juga banyak itu dari hasil baca buku. Saya ingat saudara pernah ada seorang teman kita pendoa yang sudah cukup senior juga gitu ya. Jadi
Memang dia lagi baca buku gitu. Dan saya tahu ya, jadi ketika dia baca, dia mungkin ini sekali, yang melihat mungkin pas lagi situasi seperti itu gereja kita, lalu dia sampaikan gitu ya. Dengan mantapnya disampaikan di depan gitu ya. Dan itu memang mungkin sangat menyinggung gitu. Dan oleh karena pernyataan itu saudara, maka dia harus diskors gitu. Itu cukup lama kalau diskors. Diskors, nggak bisa pelayanan, wah nggak bisa nyampaikan pesan Tuhan gitu ya. Wow, itu cukup menyiksa. Bahkan itu, wah, misalnya posisi dia tadinya sebagai seorang kepala penjaga gitu. Itu harus digantikan oleh orang yang lebih muda dari dia. Itu saudara cukup menyakitkan gitu. Tapi saudara nggak tahu mau lari kemana. Karena ketika dipanggil masuk ke sana itu nggak ada kondisi itu membuat nggak bisa kembali lagi keluar dari situ gitu. Saudara, itulah keadaan untuk waktu yang cukup lama, saudara. Bagi saya, istri saya juga. Kami sama-sama penjaga menara. Jadi saudara sudah sangat hafal sekali dengan yang namanya pesan Tuhan. Bagaimana kebosanan menantikan Tuhan itu, saudara. Tuhan yang tak kelihatan itu. Melihat bagaimana ketika seseorang begitu dia mendapatkan pekerjaan roh, itu benar-benar sampai matanya itu merah, saudara. Jadi ketika dia kayak mendapat pekerjaan roh itu kayak cari orang, mau pokoknya didoakan sama dia gitu. Jadi dari matanya itu. Tapi orang itu sangat yakin itu Tuhan. Makanya kami mengenal istilah jangan flaky katanya. Jadi saudara, ketika melihat label itu saudara, ada juga kegentaran untuk mengejar Tuhan. Karena kalau sampai seperti itu ngejar Tuhan, karena memang banyak kasus seperti itu gitu. Ada yang kasus seperti dibilang kemarin, Mak Tian, Bibelon katanya. Wah, ketika melihat hal-hal itu saudara. Namun itulah pekerjaan kami. Pekerjaan roh. Saudara, pencarian yang cukup lama. Dan saya tahu teman-teman juga, teman-teman saya banyak masih di sana. Terus menantikan melakukan kegiatan-kegiatan yang rutin seperti itu karena itu kerjaannya. Seperti saya katakan tadi, saudara. Kadang-kadang tertidur gitu. Ketika menanti-nantikan Tuhan. Karena menantikannya dari luar. Jadi selalu mengharapkan Tuhan hadir.
Kalau yang punya penglihatan, puji Tuhan. Saya juga mengikuti namanya sekolah profetik. Pernah sekolah doa, sekolah profetik berapa bulan gitu ya. Dilatih bernubuat. Aduh. Tetapi saudara, saya boleh melihat bahwa rata-rata masih seperti itu juga modelnya. Tak ada jalan baru. Kalau bertemu dengan orang-orang ini yang dulu profetik, kalau profetik itu saudara, aduh berbagai macam saudara. Ketika terjadi holy laughter ya, aduh, itu saudara kerjanya pokoknya cari sensasi holy laughter itu, yang ketawa itu terus itu. Dan kalau saya perhatikan gitu ya, sampai sekarang masih banyak juga orang yang di area situ. Itu di Menara Doa itu ada namanya, ada itu ya. Ada kayak apa itu globe itu ya. Jadi saudara itu udah berbagai macam itu, sampai itu dibuat main volley gitu di Menara Doa. Ketika mendapatkan firman, Tuhan menggoncangkan bumi. Wah, itu berbagai macam. Semua dilakuin karena apa? Tindakan profetik. Jadi saudara, bayangkan berapa lama saya di situ. Dan bertemu dengan berbagai macam orang. Akan saya katakan, dari bangsa-bangsa yang datang berdoa di Yerusalem. Podo juga. Sama juga karakternya seperti itu juga. Jadi penantian akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu saudara, bagi saya bukanlah istilah baru. Tetapi benar-benar sudah ada di dalamnya. Dan melewati banyak tahun dalam menanti-nantikan Tuhan. Sehingga saudara, ketika belakangan ini saudara, ketika menemukan Tuhan yang kamu cari itu datang dengan mendadak. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Dia datang menghakimi. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Itu saudara seperti terjadi satu titik balik gitu. Dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang coba saya ceritakan kepada saudara. Kalau dulu saudara, karena saya bisa mengenali saudara. Jadi untuk mengetahui benar-benar pekerjaan itu apakah pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan si jahat. Dulu saudara nggak pernah mikirin itu, yang penting roh. Apalagi kalau bahasa roh. Yang penting sudah mengucapkan seperti yang lazim didengarkan gitu kan. Dia pikir sudah bahasa roh. Sehingga nggak mikirin lagi entah itu digerakkan oleh iblis atau Roh Kudus, nggak ngerti lagi. Karena memang dipaksa untuk mendapatkan suara Tuhan. Entah itu benar dari Tuhan, entah dari pikiran, nggak tahu lagi. Tapi begitu disampaikan, rasanya orang lain diberkati. Itu yang membuat orang datang tiap hari
ke rumah Tuhan. Tiap hari, saudara. Dan itu kami full time cukup banyak, saudara. Kami pernah top-topnya full time itu ada 40 orang. Bayangin tuh. Dari mana menggaji itu, saudara? Empat 40 orang. Dengan berbagai macam karakter. Itu saudara bukannya sudah kudus-kudus sekali, saudara. Kalau mungkin penjaga menara mungkin oke lah gitu ya. Pendoa. Tetapi yang bagian musik, wah, demi supaya ada yang melayani di musik setiap minggu, skill oke, tapi karakter, waduh, berbagai macam. Jadi saudara, ketika sekarang ini saudara, dia menjelaskan. Saudara, kenapa kelihatannya saya seperti mendominasi? Seolah-olah keputusan ada di tangan saya. Itulah kadang-kadang mungkin timbul dalam pikiran saudara. Sepertinya saya tidak lagi mendengarkan. Pokoknya apa yang saya katakan seolah-olah itu sudah final. Itulah ketika saudara tidak mengenal perjalanan yang panjang yang saya lewati bersama dengan Tuhan. Dan hal-hal apa saja yang difokuskan Tuhan ketika dalam perjalanan yang panjang itu, saudara. Apa yang difokuskan Tuhan? Sadari dulu, saudara. Saya difokuskan memang untuk melihat gereja yang sesungguhnya. Tuhan seperti membuat visi. Dan itulah sebabnya, saudara, ketika saya membaca tentang jadi buku saya itu, saudara, bukan hanya Rick Joyner ya. Banyak nabi-nabi yang lain. Dan saya itu menerjemahkan itu nubuatan-nubuatan atau apa yang akan Tuhan lakukan. Itu cukup banyak saya lakukan. Jadi memang saya fokus di situ. Jadi saudara, ketika Tuhan memunculkan sekarang, dan saya tidak tahu gimana, saya sudah tidak peduli entah dipakai oleh siapa, entah siapa yang dipakai. Saya nggak peduli. Tetapi saudara, ketika saya bergaul dengan semua dan saya lihat, saudara, benar-benar boleh melihat rata-rata semuanya ada dalam satu persimpangan. Nggak tahu mana yang pas ketika Tuhan membawa ke satu musim yang baru. Makanya ketika ada hal yang baru dijelaskan Pak Andreas gitu ya, banyak hal. Saya tekunin terus. Tetapi saudara, diam-diam dalam hati saya melihat gitu. Memperhatikan gitu. Gimana nih hasilnya? Buahnya apa? Harus ada dong buahnya.
Harus kelihatan daripada orang itu apakah ketika datang badainya, orang itu kokoh atau tidak. Kalau tidak kokoh, berarti ada sesuatu yang miss di mananya, entah di orangnya, entah di apa yang dia dengar. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang asli, menurut firman Tuhan, kita tak akan tergoncangkan. Dan itu saya teliti di dalam diri saya. Kalau seperti ini saudara, saya cerita sama saudara, saudara mesti dengerin baik-baik ya. Ini karena kita mau melihat Tuhan. Saudara, harus ada orang yang dia pakai itu bukan hanya lembut, saudara. Karakter Tuhan itu saudara nggak bisa simpulkan satu lembut saja. Oh, dengan penuh kasih. Enggak. Dia itu tegas dan punya otoritas. Dan dia punya batas waktu, saudara. Apalagi waktunya sangat mendesak. Jadi kadang-kadang saudara, kita seperti dicambuk. Karena dia tahu, saudara, kita gak bakalan mampu. Manusia gak bakalan bisa mampu menyelamatkan dirinya. Dan dia tahu si jahat suka meniru pekerjaannya dia. Sehingga saudara, ketika dia mencari seseorang, saudara, tentu dia punya kriteria. Tentu dia sudah mengerjakan orang ini. Tentu dia melatih orang ini. Tentu pasti orang ini diizinkan mengalami banyak kegagalan. Tentu ada tujuannya. Ketika orang ini didapat oleh Tuhan, ketika melewati banyak hal, ketika melihat kegagalan demi kegagalan, diam-diam Tuhan menaruhkan hikmat atau visi di dalam orang ini. Jadi dalam perjalanan yang panjang itu, saudara. Jadi ketika dia mau memakai seseorang menjadi inkarnasinya dia, itu tidak sembarangan, saudara. Dia melihat perjalanan orang ini. Ketika dia berfirman kepada orang ini, maka dia itu perhatikan hasilnya apa. Ketika aku buat keadaan seperti ini, rohku bekerja dalam dia, bagaimana respon orang ini? Dia perhatikan. Seperti itulah cara Tuhan bekerja. Dia melahirkan di Sion seorang demi seorang. Nah, saudara, orang ini, saudara, yang dipilih Tuhan ini sama seperti ketika saudara membaca kisahnya Yesus. Jadi orang yang dipilih ini, saudara,
Saudara, dia tahu saudara, bahwa dunia ini termasuk para hamba-hambanya atau orang percaya. Ketika datang terang itu saudara, orang yang di dalam dirinya memang cenderung ada kegelapannya, pasti menghindar dari yang namanya terang. Jadi saudara, sebagaimana Tuhan Yesus dulu ketika dia pernah hidup di muka bumi, dia belajar, tapi dia di luar. Kan dia di luar mereka. Dan ketika dia menerangkan siapa dirinya, aku dari atas, itu saudara, orang itu gak ngerti. Dan dia tahu itu saudara. Dia tahu dan dia sangat sadar sekali dia tahu itu. Sehingga saudara, ketika dia menemukan seseorang, dia tahu juga orang yang dia temukan ini akan sulit juga sebetulnya. Dia tahu. Tetapi ketika waktu berjalan terus, lalu terus, dia perhatikan terus. Bagaimana sikap orang ini? Dalam menanti-nantikan dia, dalam menghargai dia, dia perhatikan. Dan Tuhan yang sedang mau menyatakan dirinya ini, saudara, dia tepat tinggal di dalam kita. Saudara, untuk mengetahui bagaimana Tuhan berinkarnasi di dalam kita, tidak semudah yang saudara bayangkan. Bahkan untuk melihat di dalam siapa Tuhan itu berinkarnasi, itu pun tidak mudah. Untuk menerima Tuhan sedang menampakkan diri, itu pun tidak mudah. Kalau seandainya itu mudah dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita mencari berdoa-berdoa, tentulah sudah banyak orang yang menemukannya. Kita punya karunia, kita punya apapun, tidak menjamin kita itu melihat Tuhan. Bahkan bisa sebaliknya, itu menjadi bumerang. Kita tidak bisa menerima Tuhan yang sedang berinkarnasi. Melihat Tuhan yang berinkarnasi itu sudah sulit, apalagi menjadi inkarnasinya Tuhan. Itu paling sulit. Makanya saya katakan, mungkin hanya orang gila. Hanya orang paling bodoh. Kalau orang yang mau mencari peninggian sih, banyak ya. Banyak bisa menyatakan dirinya akulah Mesias, banyak. Dengan mujizat yang dia buat banyak. Dan orang berusaha untuk melakukan itu. Makanya nanti banyak orang tertipu. Jadi kalau kita itu benar-benar tulus hati, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Saudara, untuk menjadi suci hatinya, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan ketika Tuhan berfirmanlah, seseorang itu diam-diam mengucapkan dalam hati orang.
barulah orang itu dikatakan suci hatinya. Karena Asaf juga merasa dirinya suci hatinya. Tapi begitu dia lihat orang-orang fasik, wow, diberkati luar biasa. Melihat hasil pekerjaan orang lain, wah nampaknya nggak ada susah mereka. Anteng-anteng aja gitu. Disitulah dia tergelincir, saudara. Sampai dia masuk ke tempat yang paling dalam hatinya Allah. Disitulah dia menemukan, saudara. Saudara, Tuhan itu tidak ada di luar. Tuhan itu tepat ada di dalam saudara. Ketika saudara menerima firman Tuhan, ketika saudara menerima setiap perkataan Tuhan dengan tulus, ingat dulu saudara, bagaimana saudara menjadi lahir baru? Apakah karena usaha saudara? Apakah karena saudara mempelajari Alkitab? Apakah karena ada saudara yang menerangkan firman Tuhan dengan luar biasa, lalu saudara percaya kepada Tuhan? Bukan kan? Bukankah karena pekerjaan roh yang kita tidak tahu roh itu dari mana? Tapi tahu-tahu kita sudah percaya kepada Tuhan. Lalu kita meninggalkan hidup yang lama. Kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh. Lalu kita baca firman Tuhan. Cara yang sama, saudara. Ketika datang pekerjaannya dia tentang kedatangan Tuhan. Saudara, semua orang dari dulu sudah menjelaskan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Dari dulu mereka melakukan studi. Apakah mereka melihat kedatangan Tuhan? Adakah tanda-tanda mereka itu akan melihat kedatangan Tuhan? Sepanjang yang saya perhatikan, semua mereka ambigu tentang kedatangan Tuhan. Ambigu, bingung. Sehingga paling-paling mereka mengatakan, siap-siap pulang ke sorga. Kematian yang bermartabat. Paling sampai di situ. Oh, semua kita akan antri sampai jumpa di Yerusalem baru. Tidak tahu Yerusalem baru itu bagaimana. Bayangan mereka ada satu kota yang lain entah di mana di dunia anta berantah. Dan bayangan mereka sorga itu satu tempat yang bisa dicari. Tahukah saudara? Ada misi rahasia dari orang yang pergi ke bulan. Tahu nggak misi rahasianya apa? Diam-diam dalam hati mereka ingin mencari tempat tinggalnya Tuhan atau sorga itu. Karena di dalam diri manusia kan ada roh Allah semuanya. Termasuk di dalam orang, semua orang yang berdosa ada. Diam-diam mereka mau merasionalisasikan apa yang ada di alam roh. Supaya bisa dibuat masuk akal. Sehingga di dalam setiap pikiran orang, surga itu adalah satu tempat yang akan kita tuju entah di mana dunia antah berantah. Makanya dikatakan, semenjak kerajaan sorga diberitakan, maka semua orang berjuang untuk memasukinya. Dengan kebenaran mereka sendiri. Maka lahirlah agama-agama.
Ketika diberitakan, aku dari atas. Tuhan bilang, ke tempat kamu akan mencari aku. Tapi kamu tidak bakalan menemukan aku. Kemana aku pergi, kamu tidak tahu jalan ke situ. Kamu tidak dapat datang pergi ke tempat. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi jawab murid-muridnya, kami tidak tahu kemana engkau pergi Tuhan. Dia bilang, aku pergi kepada Bapakku, katanya. Makanya Filipus bilang, tunjukkanlah Bapak ini, Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup. Tapi jawaban Yesus, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Padahal pada waktu itu dia manusia. Kan bayangan orang, semua orang Yahudi, bayangan mereka adalah Bapa itu ada di sorga. Semua punya gambaran. Semua orang percaya sekarang juga begitu. Tahukah saudara Tuhan itu ada di mana? Sorga itu ada di mana? Neraka itu ada di mana? Jurang maut itu ada di mana? Iblis itu ada di mana? Tuhan itu tidak ada di dunia anta beranta, saudara. Tuhan itu tidak karena kita ini kecil, lalu bayangkan kita ini tinggal di bumi yang sudah sangat besar sekali. Tapi dikatakan bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Lalu dikatakan bumi ini tumpuan kakinya. Langit adalah tahtaku. Tempat apa yang akan kamu dirikan untuk menampung aku? Tempat apa? Tetapi itulah pikirannya Daud. Dia pikir Tuhan itu ya minimal ya seperti diri dia, lebih terhormat dari dia. Kalau saya ini pakai wah punya istana seperti ini, masa kan Tuhan tinggal di tenda? Ya bayangkan Tuhan itu lebih besar dari dia, lebih terhormat dari dia. Kalau saya raja, Tuhan itu rajanya saya lah. Bosnya saya lah. Itulah dalam bayangan semua orang. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Lah. Pernyataan seperti itulah yang tidak pernah didengar oleh orang-orang pada waktu itu. Taurat, surat nabi-nabi, misteri bagi mereka semua. Hana, Simeon menanti-nantikan janji Tuhan. Mereka tekun berpuasa menantikan Mesias. Ketika Yesus yang umur 8 hari dibawa ke bait suci. Tiba-tiba roh yang di dalam dia ngomong melalui mulut. Bayangkan dia bisa melihat Mesias. Tidak ada orang yang beritahu dia. Tapi rohnya ini gak bisa dipungkiri. Sesederhana kepercayaan seperti itulah yang harus saudara miliki. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, bertobatlah. Kata bertobat itu adalah terimalah Tuhan. Dengan tulus hati. Dia gak akan menyesatkan engkau. Dia adalah kebenaran. Tidak ada dusta di dalam dia. Sekalipun nampaknya bejana, dia sadar saudara, dia tahu. Bejana mana yang bisa tampung dia.
Makanya dia katakan jangan takut, akulah perisaimu. Semua orang yang mendapatkan kunjungannya Tuhan, itu selalu pasti begini saudara. Udahlah utus yang lain. Mungkin hanya Yeremia yang berani. Siapakah yang akan kuutus? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tetapi itu pun saudara pasti karena itu pekerjaan Tuhan juga saudara. Untuk buat seperti itu. Jadi ketika Tuhan sudah memilih, tidak ada orang yang menolak. Yang bisa menolak. Paulus saja saudara. Nggak bisa menolak teroris itu. Maka Tuhan katakan, bertobatlah. Sering kita begini saudara. Mengamat-amati. Ini Tuhan atau tidak. Sehingga saudara hanya akan menerima, mau mendengar sesuatu yang menurut saudara benar. Ketika dia menyatakan sesuatu yang berbeda dari jalan pikiranmu, engkau menolaknya. Engkau gini. Saudara sedang memberikan kesempatan kepada si jahat untuk menipu saudara. Saudara, ngikut Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Adalah sesederhana saudara tulus mempercayai dia. Apakah saudara yakin ada Tuhan dalam saudara? Sesederhana itulah. Saudara bisa dibawa sampai saudara merasakan bahwa dia benar-benar ada di dalam saudara. Jadi perhatikan nanti saudara. Perhatikan bahwa kita ini sama-sama. Saya sengaja ceritakan tadi seperti itu saudara. Supaya menolong saudara. Bahwa perjalanan yang panjang saudara untuk sampai ke sini. Dan bisa sampai seperti ini. Itu Tuhan yang kerja murni. Bukan manusia. Bukan kamu yang pilih aku. Bukan saya yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang pilih kita. Bukan saudara yang membuat diri saudara ada di sini. Tapi Tuhan. Dan orang-orang sederhana seperti saudara. Bu ibu. Yang engkau punya pergumulan dengan suamimu. Orang tua atau ayah, suami yang mungkin juga punya pergumulan akan keluargamu. Siapapun saudara, Tuhanlah yang memilih saudara ada di sini. Bukan Parlin. Dan ketika saudara mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Parlin ini, saudara mendengarkan Tuhan. Saudara, Tuhan dengan berani. Perhatikan ya. Tuhan dengan berani berinkarnasi melalui manusia yang hina ini yang saudara lihat ini. Yang dia tahu kelemahan saya. Dia tahu sama kita ini saudara. Sama. Percayalah. Untuk bisa memiliki takut akan Tuhan, bisa bicara seperti ini, tahu nggak saudara? Itu Tuhan yang buat. Begitu ada unsur dari diri saya.
itu pasti mengacaukan dia. Tahu nggak, di sini selalu hari-hari ini saudara, itu sebabnya saya selalu datang menghampiri dia tiap hari. Itu deg-degan terus. Karena begini saudara, kan belum pernah saya lewati jalan seperti ini. Dan belum pernah saya lihat ada orang seperti ini. Belum pernah saudara. Mungkin saya lihat mendekatinya adalah guru kita. Hanya saja beliau tersandera saudara. Dengan pelayanan mendoakan orang lain. Tersandera saja. Makanya dia mendapatkan panggilan sebetulnya dia imam besar. Dia tersandera saja. Tetapi saudara, bukan berarti dia gagal. Karena pekerjaan Tuhan lanjut terus. Ada satu orang, mungkin. Ada beberapa orang, hasil yang dia lihat. Dan bagi Tuhan, beliau sudah berhasil. Makanya dia dipanggil pulang. Sudah cukup. Dia tahu apa yang dilakukan oleh beliau itu sudah menjadi persiapan jalan bagi generasi berikutnya. Sama seperti kita, saudara. Ketika kita masih melihat ada generasi di bawah kita, berarti panggilan Tuhan bagi generasi di bawah kita. Tanpa mereka, kita tidak sampai kepada kesempurnaan. Itulah gambaran keseluruhan bahwa ternyata dari dia, oleh dia, bagi dia. Baik saudara, saya lanjutkan nanti malam ya. Kita lanjutkan nanti malam. Mari perhatikan saudara. Perhatikan sikap hati saudara. Jadilah tulus, jadilah murni. Apapun yang saudara perhatikan saudara. Semua pasti bisa mendatangkan kebaikan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Bahkan dia berdaulat atas setan sekalipun. Jangan takut saudara. Selama saudara yakin Tuhan ada dalam saudara, percayalah. Dia pimpin saudara. Itulah Tuhan yang nyata, yang sedang mengajari, memimpin, menuntun kita hari-hari. Dan saya berdoa, semua kita lolos melewati 1335 hari. Berdoalah saudara, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan setiap hari. Jangan takut dihakimi oleh Tuhan. Jangan takut dihajar oleh Dia. Karena engkau dianggap anaklah, maka Dia menghajar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan suara. Engkau mengajari kami semua. Kami bersyukur. Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu nanti malam. Tuhan Yesus memberkati.